Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan kita sehat, kita kuat dan juga penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan juga nanti kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maka Yesus yang hadir di tengah-tengah dan di rumah saudara masing-masing, ya, siapapun dan dimanapun saudara berada. Selidiki aku Tuhan dan lihat setiap hati kami. Kita membuka hati kita, kita serahkan hidup kita memuji dan memuliakan Bapa. Sungguh Tuhan, selidiki hati kami. Engkau melihat hati, Engkau tidak melihat rupa kami Tuhan. Hanya hati ini yang Engkau lihat. Engkau tahu Tuhan, hati yang sungguh-sungguh atau hati yang pura-pura, atau hati yang hanya membutuhkan dalam sekejap saja. Semua Engkau yang menilai Bapa, karena Engkau adalah hakim yang adil, bukan manusia yang menilai kami benar atau kami baik atau kami salah. Tapi semua penilaian itu ada di dalam Engkau Bapa, karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Pernah habis di hidupku, amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, terima kasih. Selidiki aku, kami menyerahkan Tuhan hati kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin, amin. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati kami tetap setia ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau
dapati kami tetap setia. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Biarlah dalam hati dan kesetiaan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena harta kekayaan tidak kami miliki, kami hanya memiliki hati yang mengasihi Engkau. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ketika Engkau melihat hati kami, Engkau melihatnya bahwa kami tetap mengasihi Engkau dan mencintai Engkau dengan hati yang benar-benar tulus dan ikhlas Bapa. Karena kami selalu mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Ampuni atas segala dosa kesalahan kami Bapa. Dan terus pimpin kami di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ada dalam pengendalian cara hidup kami, cara tutur kata kami, cara perilaku kami, dan cara pikir kami Bapa adalah cara pikirkan Kristus di dalam kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya, amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masuk di dalam Filipi ya. Hari ini Filipi 1 ayat 12. Kita baca di sana ada sampai ayat 26. Yuk kita baca dengan cepat. Kesaksian Paulus dalam penjara. Jadi ini Pak Paulus ini bersaksi kepada jemaat di Filipi. Hari ini Pak Paulus ini bersaksi kepada kita semua, saudara dan saya yang mengikuti renungan harian Kita Sehat Kita Kuat melalui online ini. Di sini dikatakan, dibaca yuk kita baca sama-sama ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi kalau Paulus ada di dalam penjara itu untuk kemajuan Injil. Kalau saudara dalam penjara kehidupan, dan kalau saudara dalam penjara kesukaran, itu Tuhan akan membuat saudara menjadi kesaksian di dalam Injil Kristus melalui mujizat yang Tuhan berikan. Loh Bu, Ibu kok bisa memastikan pasti? Karena di sini sudah ditulis. Paulus menghendaki saudara-saudara supaya saudara tahu bahwa apa yang terjadi atas Paulus ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah dari sana Paulus sudah memberitahu, jauh sebelum kita lahir Paulus sudah menulis surat ini. Jadi ini pasti terjadi. Saudara percaya dengan firman Tuhan? Amin. Nah, amin saudara itu bukan cuma sekedar amin yang pura-pura atau palsu, tetapi amin yang sesungguhnya murni dan sejati. Ya 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Wow, hujan ini ya. Semua dihujani, haleluya. Ini di tempat saya hujan lebat. Kita mulai sejuk, haleluya. Yang tadi panas banget, sekarang sejuk. Biarlah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara semua seperti hujan yang turun dari langit ini. Amin, 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 haleluya, amin ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraan Paulus untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Nah, zaman sekarang sudah terjadi. Saat-saat seperti ini sudah berjalan 6 bulan ini ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu sudah hal yang
biasa dan wajar. Kalau saudara, nggak perlu kita saling menjelekkan, nggak perlu kita saling menonjolkan. Milikilah iman yang teguh, milikilah iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Kristus. Amin. Tuhan dahsyat. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki tadi ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Pekerjaan Paulus memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Si Paulus ini membela kebenaran Injil. Kalau saudara sudah mengalaminya, saudara akan bersaksi dengan kesaksian pembelaan Injil, karena itu kebenaran ya, kebenaran. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Ada pemberitaan Injil karena kepentingan sendiri gitu ya. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi ada tujuannya, ada tanda kutipnya. Tetapi biarlah saudara dan saya benar-benar memiliki kemurnian hati. Itu aja yang mau saya sampaikan. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Oh, kata Paulus, tidak gitu ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi Paulus tidak tergoyahkan dengan apapun. Saya lanjut, yuk dilanjut dulu aja ya. Seharusnya berhenti sampai di ayat 18. Tapi kalau saudara mau lanjutkan supaya lebih mengerti. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ayat firman Tuhan ini saudara pasti tahu kesukaan dari siapa gitu ya. Orang yang terhormat juga di Indonesia ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang kemurnian. Karena kemurnian ya, murni karena kasih Bapa. Orang bisa bersikap itu dewasa karena keadaan. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu. Pada mulanya mereka ragu-ragu dan takut gitu. Takut apa ya? Takut karena ada Paulus ini. Tetapi justru ketika Paulus di penjara, mereka berubah menjadi berani memberitakan Injil tanpa rasa takut. Jadi begitu digenjot, begitu dihimpit, dia itu semakin melebar. Kalau saudara mau mencoba ya, ada air gitu, ada air sedikit di lubang, saudara coba ambil batu. Batu itu adalah sebuah masalah. Saudara taruh, biar dia akan muncratnya, itu akan semakin banyak dan melebar kemana-mana. Nah, jemaat di sana saat itu juga demikian. Kalau saudara saat ini sedang digencet dengan satu masalah, dengan persoalan yang waduh kok berat banget, itu Tuhan akan membuat satu terobosan untuk saudara semakin besar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat buat saudara. Di tempat kita di Jehovah Rapha Ministry, selama mulai bulan Juni sampai hari ini itu masih menyambung
untuk masuk ke dalam suatu kemustahilan, dalam terobosan untuk masuk dalam satu kemustahilan. Di sana nggak mudah, nggak gampang tahu-tahu dapat berkat, nggak, ada proses. Nah, di dalam proses ini kita harus semakin kuat. Ketika kita diproses, kita itu semakin melebar. Seperti apa yang dialami oleh orang-orang di Roma bersama dengan Paulus dan berita yang disampaikan di surat di Injil Filipi ini. Mengapa mereka kok semakin berani, gak semakin takut? Karena mereka tahu resikonya, dia mengerti begitu luar biasanya ini kalau sampai ini terjadi, pemberitaan ini pasti akan jadi masalah dan malapetaka. Mereka berani karena percaya kepada Tuhan, cuman itu kuncinya. Begitu banyak di zaman pandemi seperti ini berita-berita, ya pasti saudara tahu. Berita-berita di YouTube begitu banyak sekali. Mereka semakin berani. Ini sungguh mengembirakan. Tetapi Paulus mengamati ada dua kelompok pemberita Injil. Nah, di sini kita harus hati-hati dengan motivasi yang berbeda. Di dalam Injilnya pun sudah ditulis. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Nah, ini ada tujuan kita harus tetap pada, kita harus tetap berjaga-jaga dan kita harus tetap bangun dari tidur kita supaya kita tidak tertipu dan tidak terlena. Sekalipun hal itu mengembirakan, ya. Karena ada kelompok yang tertulis di ayat 17 ini, ada kelompok yang ikhlas dan tidak. Ini ada kelompok yang tidak ikhlas, kelompok yang pertama dengan motivasi dengki dan perselisihan. Dengki berarti tidak mau melihat orang lain beruntung atau berhasil dan bahagia. Mereka nggak suka seperti itu. Sedangkan perselisihan atau perkelahian atau perlombaan sekarang dikenal dengan persaingan yang tidak sehat. Tahu persaingan yang tidak sehat? Menghalalkan segala cara. Baik orangnya di depannya baik, hubungannya baik-baik, saling tegur sapa, tidak hanya tegur sapa malah ngasih makanan loh. Memperhati, memberi pakaian, memberi makanan dan yang lain sebagainya. Nah, kita harus tetap waspada. Amin. Itu yang pertama di sini, ya. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas itu tadi, itu yang pertama, ya. Untuk mencari keuntungan diri sendiri. Maka dari itu dia mengharapkan kejatuhan dari lawan ini karena tidak sehat tadi dalam persaingannya. Dia ingin menjatuhkan lawannya. Itu kelompok yang pertama, ya. Kelompok pertama ini sungguh memprihatinkan. Mereka tidak senang kalau saudara berhasil dalam pekerjaan saudara. Saudara ditekan seolah-olah dalam penjara seperti Paulus itu merupakan kesempatan bagi orang-orang yang tidak suka ini untuk menyampaikan Injil sepertinya benar, tetapi sesungguhnya palsu. Dan mereka untuk mendapatkan upah berupa pujian, tetapi pujian itu yang sia-sia untuk pelayanan mereka. Itu adalah pelayanan palsu, hanya untuk mencari nama baik sendiri, hanya untuk mencari, ya, seperti nama yang baik lah. Oh, tanpa dia nggak bisa, tanpa ini nggak bisa, nggak ada itu nggak akan jalan semuanya. Nggak ada aku nggak bisa seperti ini, nggak ada aku kosong. Nah, itu pelayanan yang tidak ikhlas sama sekali. Dan ini yang ada di ayat yang ke-17 ini. Terus kita lanjut, ya, di ayat yang ke-17 ini dari uraiannya. Mereka bekerja demi kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu dia tidak ikhlas sama sekali.
Sakanya dengan demikian mereka memperberat beban dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, kata Paulus, tetapi tidak mengapa. Kristus diberitakan baik dengan palsu maupun dengan jujur. Paulus gak memusingkan, Paulus tidak mempedulikan hal-hal yang tidak benar. You mau palsu silakan, you mau menonjolkan diri you sendiri silakan. Tetapi Paulus tetap mengasihi, tetap mencintai Tuhan karena Paulus dipilih. Dia dipanggil untuk bekerja di kebun Tuhan, di pekerjaan Tuhan. Dan Paulus menulis yang ada di kelompok yang kedua dengan maksud baik, murni karena ada cinta kasih. Tidak ada yang menjadi pesaing dalam pelayanan. Jadi kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Ayo kita melayani bersama. Tidak pinter pandai-pandaian. Aku lebih pandai, aku lebih diurapi, aku lebih dipakai, aku lebih. Nah itu semua sia-sia. Tetapi ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, dipakainya sebagai alatnya, baik alat di dalam rumah tangga, menjadi istri, menjadi suami, menjadi orang tua, menjadi pembantu dan yang lain sebagainya, menjadi driver, menjadi security, mungkin ya seperti itu karena satu kepercayaan. Ketika saudara dipercaya dan saudara melakukan dengan cinta kasih, dengan kemurnian kasih yang diajarkan oleh Kristus, maka saudara ada di dalam kelompok kedua yang tidak sia-sia, tetapi upahmu besar di surga. Tidak ada rasa pesaingnya, itu tidak ada. Bahkan saudara ingin membela Injil yang sedang dibelenggu karena Paulus dipenjarakan, tidak ada. Saudara akan tetap menjadi Injil yang terbuka. Saudara akan tetap menjadi Alkitab yang terbuka supaya Alkitab itu bisa dibaca orang. Siapakah Alkitab itu? Siapakah Injil itu? Adalah saudara sendiri. Saudara akan tetap berlaku manis, saudara akan tetap berlaku dengan segala kesetiaan. Amin. Jelas dengan firman Tuhan hari ini. Nah, saya tulis di sini ya, pengalaman tersebut, apa yang sudah saya uraikan tadi, apa yang sudah sampaikan tadi, apa yang dialami oleh Paulus ini ketika dia ada di penjara, itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Dan pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya semuanya, terutama bagi aktivis gereja. Jadi kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita harus benar-benar hati-hati. Kita jangan sampai diperdaya oleh si iblis yang licik itu, yang akan membuat pelayanan kita menjadi sia-sia, pelayanan kita yang tidak berguna di hadapan Tuhan karena mau menonjolkan dirinya sendiri. Tanpa ada aku tidak bisa jalan gereja ini, tanpa ada aku tidak bisa ngapain gereja ini. Kalau tidak ada aku tidak akan ada ibadah online hari ini. Wow, itu sangat menyedihkan hati Tuhan, dan saudara pun akan kena imbasnya ketika saudara memiliki pemikiran yang sedemikian ini. Hati-hati ya. Apakah kita melayani Tuhan dengan maksud baik, murni karena kasih atau tidak? Kita harus memeriksa batin dan motivasi yang terdalam dari pelayanan kita. Apapun bentuk pelayanan kita itu, pelayanan kita masing-masing. Ada di kebun anggur Tuhan itu begitu banyak tugasnya. Ada yang mengambil daun yang kering, ada yang memetik buah, ada yang menyiram, ada yang mencabut rumput, ada yang memberikan pupuk gitu ya kira-kira ya. Nah, dari pelayan-pelayan ini biarlah semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan katakan kalau tidak ada saya tidak bisa, kalau tidak ada aku tidak ada urapan. Itu semua akan menjadi yang sia-sia. Biarlah saudara dan saya boleh menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita kemurnian karena kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bisa diberkati
Kalau saudara pelayan Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara ibu rumah tangga atau bapak pekerja, mari kita melayani keluarga kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sombong. Istri-istri yang bisa mencari uang, jangan sombong terhadap suamimu, ya. Bagaimanapun laki-laki itu adalah seorang imam dalam keluargamu, hendaklah engkau menghormatinya. Ketika engkau menghormati, percayalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sanggup mengubah, dan suamimu itu akan diubah oleh Tuhan sendiri. Tapi dengan syarat janganlah dirimu sendiri yang sombong. Ketika engkau tidak sombong, Tuhan akan bela, tetapi ketika engkau sombong, Tuhan akan tinggalkan engkau. Haleluya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Satu wejangan Tuhan yang membuat kami boleh bangun, kami boleh mengerti di dalam segala rancangan-rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan, Engkau yang memimpin kami. Kami mau Tuhan, Engkau yang ada di depan kami. Kami mau Tuhan, Engkau yang ada di belakang kami, di samping kanan kiri kami Bapa. Sehingga kami benar-benar Tuhan terlingkupi dengan kasih-Mu. Sehingga kemurnian kasih yang Kau ajarkan Bapa dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya banyak mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Baik di pelayanan kami, baik di keluarga kami, baik di pekerjaan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.